Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai dan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Secara konsep, rahmatan lil alamin dapat diartikan sebagai konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Sederhananya, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya ada di tengah kehidupan masyarakat dan mampu mewujudkan kedamaian serta kasih sayang bagi manusia maupun alam. Kalimat rahmatan lil alamin disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107 yang memiliki arti, "Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin berarti Islam merupakan berkah dan agama yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama manusia dan seluruh alam semesta. Yang mana agama Islam sebagai rahmatan lil alamin menolak keras adanya kekerasan dan agresivitas terhadap manusia dan alam semesta. Dari dalil pada Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-107 tadi, bisa kita dapat bahwa agama Islam adalah agama yang bersifat universal, ditujukan untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, tanpa dibatasi oleh suku, ras, bangsa, dan unsur-unsur lainnya. Bahkan agama Islam juga diperuntukkan kepada para jin. Pemahaman tersebut diwujudkan sebagai pemeluk agama Islam yang salih adalah pribadi yang rahmatan lil alamin dengan teladan utama Nabi Muhammad SAW. Pada ajaran Islam, bentuk-bentuk rahmatan lil alamin diantaranya adalah Islam sebagai petunjuk pada jalan kebenaran. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah dengan tanggung jawab. Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan bijaksana. Dan Islam menghormati serta menghargai manusia sebagai hamba Allah. Dari bentuk-bentuk rahmatan lil alamin tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa agama Islam memberikan bimbingan kepada manusia mengenai seluruh aspek dalam kehidupan. Dahulu, kedatangan Islam di Mekah sangat berpengaruh pada kehidupan dan budaya masyarakat di sana. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral. Minuman keras, judi, cabul adalah hal yang biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai yang dianut masyarakat Arab saat ini merupakan pengaruh Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seandainya Islam tidak lahir di sana, mungkin kebiasaan masyarakat jahiliyah tersebut semakin marak dan berkembang hingga kini. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Mekah. Beliau menjamin kepada setiap orang termasuk musuh yang ditaklukkannya agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagog-sinagog boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan. Untuk menerapkan perilaku yang rahmatan lil alamin bukanlah sesuatu yang sulit. Semuanya bisa kita mulai dari hal-hal kecil dan hal-hal sederhana di lingkungan kita, seperti guru atau dosen yang berperan sebagai sumber belajar bagi para siswa atau mahasiswanya, menjaga alam sekitar dari segala kerusakan dengan tidak membunuh atau merusak makhluk hidup lain dengan semena-mena, bersedekah, menyiram tumbuhan, melerai orang yang bertengkar, bersilaturahmi, kerja bakti, menolong orang yang sedang kesulitan,
membuang sampah pada tempatnya, menghibur teman yang bersedih, hemat air, menjenguk orang sakit, membersihkan rumah, hingga memberi makan hewan. Ada sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan. Ia sangat kehausan. Lalu ia menemukan sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya lalu minum. Setelah itu ia pun keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil menjilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hati, sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana yang saya alami tadi. Ia pun turun lagi ke dalam sumur lalu memenuhi sepatu dengan air. Kemudian membawa sepatu itu dengan mulutnya, lalu ia keluar dari sumur tadi dan memberi minum anjing tersebut. Allah berterima kasih pada orang itu dan memberikan pengampunan padanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan minum pada binatang?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Iya, dalam setiap sesuatu yang hidup ada pahalanya." Sederhananya, makna dari Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Seperti yang sudah diterangkan tadi, Islam menyerukan kepada kita untuk berbuat baik bukan hanya kepada sesama muslim saja, melainkan kepada seluruh manusia dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim seharusnya bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.